Saya anak ketujuh dari 12 bersaudara. Ibu saya masih ada. Bapak saya sudah almarhum dengan 3 saudara saya. Ayah saya itu terkenal di Kota Serui. Orangnya sering tiada hari tanpa mabuk. Tapi dia punya kasih yang luar biasa. Kasih yang diajarkan bagi kami karena Tuhan memberi dia 2 talenta yang tidak semua orang mendapati talenta itu. Talenta yang pertama, kalau ada orang meninggal di mana, pasti ayah saya yang pergi membuat peti jenazahnya. Dan pada saat itu belum ada peti-peti jenazah yang dijual saat ini oleh saudara-saudara kita dari Toraja, dari Manado. Dan ketika ada orang meninggal di sudut Kota Serui manapun, tidak pernah dia akan bilang nanti. Mau malam, mau subuh, mau pagi, kalau ada berita tentang orang meninggal di satu tempat, pasti dia akan suruh kami pegang gergaji, pegang martelo, dan kita harus jalan pergi untuk membuat itu. Yang kedua, dia punya talenta untuk bongkar pasang motor tempel di laut, motor Johnson ini. Sehingga hidupnya itu dikasih untuk melayani semua orang. Dan dia tidak pernah meminta untuk diberikan sesuatu. Nah, itu nilai yang diberikan oleh ayah saya. Dan karena kita banyak, saya ini anak yang tidak tinggal di rumah. Karena hidup yang keras itu mendidik saya. Jadi saudara-saudara yang di Serui pasti mengenal saya. Karena saya memulai tantangan hidup saya itu pertama dengan setiap pagi sebelum jam 5 subuh saya sudah ada di pantai untuk menunggu perahu-perahu dari orang Makassar dan Buton yang datang untuk angkat ikan. Paling di situ saya dapat 1 kantong plastik kecil. Tergantung saya mau bawa ikan itu pulang ke rumah atau saya jual. Yang kedua, saya mampir sebentar untuk belajar jual kelapa parut. Jadi kalau tukang parut kelapa di Serui itu sampai sekarang mereka masih kenal saya sebagai tukang parut kelapa. Dan saya masih punya keterampilan parut kelapa atau cincang kelapa itu sampai hari ini. Mau cincang kelapa sampai 1.500 saya pernah cincang kelapa. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri ya. Yang ketiga, saya angkat air dari antara tempat cincang kelapa itu dengan 3 warung di samping pasar Serui. Jadi saya biasa setelah cincang kelapa saya tanya di warung, gimana masih perlu air enggak? Kalau perlu air nanti saya yang angkat. Saya tidak dibayar, tapi dari angkat air ke 3 warung itu isi di setiap drum, saya dikasih makanan 1 piring nasi lengkap dengan sayur dan ikan. Jadi satu nasi campur lah begitu. Dan terakhir saya masih 2 profesi lagi. Pada saat itu di Serui yang punya pabrik es itu Pak Renyan, mantan sekda yang pindah ke sini tinggal di Cigombo. Nah, itu punya pabrik es dan saya daftar untuk menjual es. Jadi beberapa teman-teman saya itu kenal saya sebagai penjual es, jalan dari sekolah ke sekolah untuk menjual es. Dan terakhir saya tinggal dengan orang Jember. Itu kami ada beberapa bersaudara. Tinggal kebetulan Pak D ini anak-anaknya 1
sekolah dengan kami. Jadi kami tinggal dengan Pak D, orang Hambulu dari Jember, itu untuk bikin tahu tempe. Jadi sampai hari ini saya masih mahir untuk bikin tahu tempe. Dan ada saudara saya yang akhirnya keluar juga mendirikan pabrik tahu tempe sendiri. Tapi akhirnya juga tidak bertahan lama karena butuh manajemen untuk mengelola usaha tahu tempe. Jadi itu pengalaman masa lalu saya. Dan ketika saya datang ke Jayapura, hanya satu kata saja yang dibilang oleh ayah saya. Jangan kau kembali ke kota ini sebelum kau menjadi seorang pemimpin. Biar satu saat Anda kembali ke kota ini, orang akan tahu bahwa anak seorang pemabuk besar. Dan itu yang selalu saya ingat dari apa yang dibuat oleh keluarga saya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua di malam ini, sekalipun hidup keluarga kami penuh kesulitan, tapi saya ini anak sekolah minggu. Jadi saya tidak, biar saya kerja di sekian banyak tempat, tapi yang namanya hari Minggu itu saya pasti akan pergi melayani anak sekolah minggu. Jadi saya sama-sama dengan Pendeta Yoas Ayomi dan beberapa dari anak sekolah minggu yang kami didik sudah menjadi pendeta saat ini. Seperti Pendeta Dante Mawene, Pendeta Mandi Bodibo, itu mereka adalah anak sekolah minggu yang kami didik dan beberapa. Jadi kami dari teman GKI Kunir Seripan. Terima kasih, itu sedikit kesaksian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kerja, ya saya pikir ini semua Tuhan baik. Memang Tuhan memberi berkat yang luar biasa bagi saya, dan saya sendiri tidak mengerti. Yang saya lakukan adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan, dan saya pikir kalau itu saya lakukan, apa yang Tuhan mau bagi hidup saya pasti jadi. Dan itu yang saya alami mulai ketika Tuhan mengangkat saya menjadi Kalapas Adipura. Itu menjadi kalapas termuda seluruh Indonesia, dan orang semua kaget karena untuk jadi kalapas itu sudah menjadi porsi bagi mereka yang mengikuti pendidikan khusus sebagai akademi ilmu pemasyarakatan. Tapi saya bisa bersaing dari umum, seorang dari umum bisa bersaing untuk menjadi kalapas. Setelah itu diangkat juga waktu di Papua Barat menjadi kepala divisi pemasyarakatan, dan saya menjadi kepala divisi pemasyarakatan termuda di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2019 yang lalu saya juga